Baik ya, skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali. Dilanjut pengucapan putusan untuk perkara nomor 55 dari Kabupaten Gorontalo Utara. Putusan nomor 55 PHPU PUP 23/2005. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang diajukan oleh Torik Mandanggu SAG MPIDL dan Nurjana Hasan Yusuf SIP pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 nomor urut 2 beri kuasa kepada Febrian Potali dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memberi kuasa kepada Laradi Eno dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon, Roni Imran dan Ramdan Napalai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 nomor urut 1 beri kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ihwal berkenaan dengan pengajuan keterangan tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara bertanggal 10 Februari 2005 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan keterangan tambahan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, maka keterangan tambahan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut tidak akan dipertimbangkan Mahkamah karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 4 PMK 3 2024. Kewenangan Mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 158 ayat 2 huruf A dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan tidak termenuhi ketentuan tersebut oleh pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon. Dalam eksepsi berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas dan kabur oleh tidak berdasarkan hukum, selanjutnya Mahkamah akan pertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan menimbang berkenaan dengan permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Angka 1 dan angka 2 dianggap diucapkan. Berdasarkan dari permohonan tersebut, pemohon dalam petitum permohonnya mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Roni Imran dan Ramdan Mapalei tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati Roni Imran tidak memenuhi ijazah SMA, di mana dalam hal ijazah SMA yang diajukan sebagai salah satu syarat pencalonan tersebut bukan atas nama Roni Imran, melainkan Ron K. Imran. Bahwa terhadap dari pemohon tersebut, termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan dari pemohon penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai syarat pendidikan bagi calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang 2016 yang menyatakan kutipan dianggap diucapkan. Ketentuan tersebut ditegaskan juga dalam pasal 14 ayat 2 huruf C PKPU 8 2024 kutipan dianggap diucapkan. Dalam kaitan dengan keabsahan ijazah SMA yang diajukan sebagai syarat pencalonan calon kepala daerah oleh Roni Imran, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Roni Imran menyerahkan kepada termohon fotokopi surat tanda tamat belajar atau ijazah yang diterbitkan oleh SMA Prasetya Gorontalo dengan nomor 16 OC dan seterusnya bertanggal 5 Mei 1986 atas nama Ron K. Imran. Selanjutnya untuk memastikan keberadaan ijazah tersebut, KPU Gorontalo telah melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo sebelumnya bernama SMA Prasetya Gorontalo. Hasil klarifikasi yang pada pokoknya pihak sekolah membenarkan bahwa Ron K. Imran adalah siswa SMA Prasetya Gorontalo dengan nomor induk 00855 dan dinyatakan lulus pada tahun 1986 serta membenarkan bahwa ijazah nomor 16 OC dan seterusnya yang terus dengan nama Ron K. Imran dikeluarkan oleh SMA Prasetya Gorontalo. Bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan tulisan nama ijazah tertulis Roni K. Imran sebenarnya di KTP tertulis Roni Imran. Maka menemukan fakta hukum bahwa Roni Imran pemilik KTP elektronik adalah orang yang sama dengan Ron K. Imran pemilik ijazah nomor 16 OC dan seterusnya. Hal tersebut didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Demboto nomor 58 dan seterusnya bertanggal 23 Desember 2024 yang amal putusan menyatakan kutipan dianggap diucapkan.
Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Limbo tersebut di atas, pada pokoknya dinyatakan bahwa perbedaan penulisan nama antara Ron K. Imran dalam ijazah dengan Roni Imran dalam KTP elektronik dan kartu keluarga tidak menimbulkan ketidaksamaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada orang yang sama. Dalam kaitan Mahkamah juga mempertimbangkan bukti lain, yaitu berupa surat keterangan dari instansi terkait yang semakin menegaskan bahwa Ron K. Imran dan Roni Imran adalah identitas dari satu individu yang sama sebagai berikut: surat keterangan Kepala Dinas Dukcapil dan seterusnya, surat keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, dalam konteks riwayat penggunaan nama dalam berbagai dokumen resmi dan proses pencalonan jabatan publik, Mahkamah juga mencermati bahwa perbedaan penulisan nama antara Ron K. Imran dan Roni Imran tidak merupakan kendala dalam berbagai proses administratif maupun hukum. Dalam hal ini, Roni Imran dengan menggunakan nama tersebut telah beberapa kali mencalonkan diri dan terpilih dalam berbagai pemilu di Kabupaten Gorontalo Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa perbedaan penulisan nama antara Ron K. Imran dalam ijazah dan Roni Imran dalam KTP elektronik tidak menimbulkan perbedaan identitas hukum karena keduanya merujuk pada individu yang sama. Hal ini telah dikuatkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Lombito dan diperkuat juga dengan berbagai surat keterangan dan instansi serta dibuktikan dengan riwayat penggunaan identitas tersebut dalam berbagai proses administratif dan hukum. Terlebih, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh termohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dari pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon pihak terkait Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan dalil pemohon akuo, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muksin Badar dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan secara kronologis di atas, Mahkamah menilai bahwa calon Bupati nomor urut 3 atas nama Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan proses pencalonan calon Bupati Ridwan Yasin sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permasalahan utama dalam perkara akuo yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 327K dan seterusnya bertanggal 25 April 2024 yang dijatuhkan kepada Ridwan Yasin selaku calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 yang didalilkan dan dimohonkan pemohon agar dijadikan alasan atau dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2024. Karena calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana sehingga dinilai masih belum memenuhi syarat pencalonan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Ridwan Yasin, Mahkamah telah mencermati secara seksama putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 327K dan seterusnya bertanggal 20 April 2024, di mana dalam putusan tersebut antara lain menyatakan dianggap diucapkan. Berdasarkan amar putusan di atas, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap Ridwan Yasin, yaitu pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 diuntuh pasal 55 ayat 1 buku ke-1 Kitab KUHP, di mana ancaman pidana dan dari ketentuan terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 tahun. Bahwa terlepas dari ketentuan pasal 378 diuntuh pasal 55 ayat 1 KUHP yang terbukti dilanggar oleh Ridwan Yasin tersebut, ancaman pidananya adalah di bawah atau kurang dari 5 tahun. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana karena belum habis masa percobaan selama 1 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 327 dan seterusnya. Terlebih dalam persidangan, Mahkamah termohon dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan pula bahwa dalam surat keterangan catatan kepolisian tercantum Ridwan Yasin berstatus sebagai terpidana. Sementara itu, jadwal penetapan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 adalah pada tanggal 22 September 2024 sebagai tercantum dalam putusan KPU Gorontalo Utara nomor 640 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya pada saat penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024, calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana. Dengan demikian, meskipun yang bersangkutan tidak menjalani pidananya dalam lembaga pemasyarakatan, namun statusnya tetap merupakan seorang terpidana dan bukan mantan terpidana. Bahwa berkenaan dengan status terpidana yang masih disandang Ridwan Yasin tersebut, hal ini berkorelasi dengan ketentuan mengenai persyaratan calon yang pada pokoknya harus telah selesai menjalani pidana, dan bagi mantan terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal kepala daerah bersatu sebagai mantan terpidana, hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui putusan nomor 56 dan seterusnya 2019 yang amar putusannya aku mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan memaknai pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang 10 2016 sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan berkaitan dengan frase selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada putusan 56/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat di luar lembaga pemasyarakatan, hal tersebut pada prinsipnya hanya berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Oleh karena itu, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan. Meskipun secara real yang bersangkutan tidak menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut selesai sebagaimana amar putusan hakim atau dengan kata lain telah bebas murni. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu kada adalah menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas serta tidak tercela. Untuk mencapai hal tersebut, maka calon kepala daerah yang masih berstatus sebagai terpidana harus telah selesai menjalani pidananya, dan bagi yang pernah menjadi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih harus telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara guna melakukan penyesuaian adaptasi di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidana yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, adanya persyaratan tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada pemilih untuk dapat menilai calon kepala daerah secara kritis yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dalam kaitan dengan perkara aku, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah yang dijatuhkan kepada Ridwan Yassin adalah pidana penjara 6 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan 1 tahun. Hal tersebut berarti bahwa apabila dalam masa percobaan tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan menjalani pidana penjaranya. Bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah status terpidana Ridwan Yassin dapat membatalkan kepesertaannya sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Terhadap hal tersebut maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap status terpidana Ridwan Yassin, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yassin dan pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil klarifikasi pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan mengakui benar berstatus sebagai terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil verifikasi syarat calon menyatakan calon bupati atas nama Ridwan Yassin tidak memenuhi syarat atau TMS pencalonan. Terhadap hal tersebut, pasangan calon Ridwan Yassin dan Muksin Badar kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memutuskan yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Dengan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tersebut, termohon kemudian menindaklanjutinya dengan menetapkan pasangan calon Ridwan Yassin dan Muksin Badar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Dalam kaitannya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yassin ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 karena masa percobaan 1 tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Dengan kata lain, dapat memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 dan dalam kaitannya dengan status terpidana yang dimilikinya, Ridwan Yassin harus pula telah selesai menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan demikian, terhadap Ridwan Yassin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati sehingga kepadanya harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan calon Bupati Ridwan Yassin karena statusnya sebagai terpidana, sekalipun Wakil Bupati Muksin Badar memenuhi syarat untuk namun karena keduanya merupakan pasangan calon, hal demikian membawa akibat bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, implikasi hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 3, tetapi juga berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor lain, in kasu pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2.
Dengan demikian perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081/2024 bertanggal 4 Desember 2024 harus dinyatakan tidak sah atau batal. Bahwa berkenaan dengan konsekuensi ketidakabsahan perolehan suara seluruh pasangan calon tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun pasangan calon nomor 3 merupakan calon yang perolehan suaranya berada pada urutan terakhir, yaitu sebanyak 5.104 suara, sedangkan pasangan calon nomor 1 pihak terkait memperoleh suara sebanyak 41.842 suara, dan pasangan calon nomor 2 pemohon memperoleh suara 29.283 suara. Namun dengan adanya fakta tersebut tidak berarti perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 meskipun berada pada urutan terakhir tidak serta-merta langsung dihilangkan atau dihapuskan, karena suara yang telah diberikan kepada pasangan calon nomor 3 tersebut merupakan perwujudan dari hak konstitusional pemilih yang tetap harus dilindungi melalui pemungutan suara ulang. Hal demikian dikarenakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 telah diikuti oleh calon Bupati yang tidak memenuhi syarat pencalonan, maka secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Dalam konteks ini, untuk menghormati dan melindungi hak konstitusional seluruh pemilih, suara pemilih yang telah memberikan suaranya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan demi meneguhkan kembali legitimasi atas dukungan rakyat kepada calon yang kelak akan terpilih dan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 serta untuk memenuhi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilakukan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara 2024 tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Sementara itu berkaitan dengan calon Wakil Bupati Muhsin Badar, maka memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud penting bagi Mahkamah untuk lebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud inkasu calon Bupati nomor urut 3 Ridwan Yasin untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh termohon untuk dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan atau berkehendak mengganti calon Bupati nomor 3 dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pemungutan suara ulang dengan hanya menyertakan 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor 3 atas nama Ridwan Yasin dan Muhsin Badar tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon Bupati Ridwan Yasin masih berstatus sebagai terpidana adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dibuktikannya dalil pokok permohonan pemohon aku dan telah dibatalkannya keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081/2024 bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 oleh MK, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, dilakukan paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan diskualifikasi Ridwan Yasin SH MH sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 1081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 653 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 640 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bertanggal 4 Oktober 2024. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 654 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 641 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 bertanggal 5 Oktober 2024. 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon Bupati atas nama Ridwan Yassin SH MH yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Muksin Badar SE sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. 7. Memerintahkan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Ridwan Yassin SH MH sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dan Kepolisian Resor Gorontalo Utara untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan Februari tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 bulan Februari tahun 2025, selesai diucapkan pukul 19:52 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh M. Lupti Cakim sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 4, Kabupaten Buton Tengah. Putusan nomor 04 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah tahun 2024 yang diajukan oleh Laandi SOS dan Abidin SPD MSI pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Imam Ridho Angga SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. H. Ashari SSTP MSI dan Muhammad Adam Basan SOS pasangan calon nomor urut 1 memberi kuasa kepada Nur Rahmat Karno SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi permohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonan pemohon memohon dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap diucapkan, bahwa pemohon mendalilkan 1. Bahwa pemohon mendalilkan berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id terdapat pemilih yang terdaftar di luar Buton Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan.
Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terdaftarnya Alumia dan La Insele dalam DPT TPS 04 Kelurahan Boneogoe dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah yang menggunakan acuan kartu keluarga pada dasarnya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga secara substantif berhak untuk memilih di TPS 04 Kelurahan Boneoge serta tidak terbukti melanggar unsur keadaan tertentu yang mengakibatkan pemungutan suara ulang sebagaimana tercantum dalam pasal 50 PKPU 17 2024. Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati adanya bukti pemohon berupa surat keterangan kependudukan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa isi surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya selain dikarenakan tidak adanya persetujuan atau verifikasi berjenjang, juga disebabkan ketiadaan dokumen pendukung lainnya seperti KTPL atau biodata penduduk yang dapat mendukung keterangan dalam surat dimaksud. Bahwa selain itu dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. 310.2 sampai dengan 310.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. 310.6 bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal 3 November 2024 berdasarkan informasi pangkalan data pendidikan tinggi, calon Bupati Buton Tengah atas nama Dr. Ashari masih terdaftar sebagai dosen tetap dengan status aktif pada Universitas 19 November, Kolaka. Sedangkan berdasarkan pasal 69 ayat 1 peraturan PKPU nomor 3 tahun 2017 dan seterusnya dianggap diucapkan, terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS pegawai negeri sipil paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga seharusnya pada tanggal 27 Oktober 2024 pihak terkait sudah menyerahkan surat keputusan pengunduran diri sebagai PNS dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan, menurut Mahkamah, adanya ketentuan yang mewajibkan calon kepala daerah menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS dengan jangka waktu 30 hari sebelum pemilihan dalam pasal 69 ayat 1 PKPU 3 2017 merupakan ketentuan yang sudah tidak berlaku karena dicabut dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, sehingga saat ini syarat bagi calon kepala daerah yang berstatus sebagai aparatur sipil negara agar mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah sebagai berikut. Pasal 26 PKPU 8 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tidak terdapat adanya jangka waktu yang disyaratkan bagi pendaftar agar menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai PNS. Ketentuan pasal 26 ayat 2 PKPU 8 2024 pada pokoknya membuka kesempatan bagi pendaftar yang belum memperoleh keputusan pemberhentian agar cukup menyerahkan surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Berkenaan dengan itu, secara faktual, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bertanggal 31 Oktober 2024 yang kemudian diperbaiki dengan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bertanggal 15 November 2024 yang diterbitkan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 3.11 dan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.59 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas
dengan dibantu oleh Paulus Rudi Calvin Sinaga sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak.